Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Raja Hengki Prayuda, Jabatan Reskuer Pemula Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Natuna. Saya sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 6 Kelompok 3. Pengampu Ibu Esi Febrina, SPD, MPD. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN, pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Materi manajemen ASN yang saya bahas terdiri menjadi 4 bagian. Pertama, pengertian ASN. Kedua, kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Yang ketiga, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Terakhir, mekanisme pengelolaan ASN. Pengertian ASN. ASN atau aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Bagian kedua, kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Poin kedua, kedudukan ASN, menjalankan kebijakan dan bebas intervensi. Poin ketiga, hak dan kewajiban ASN. Hak ASN meliputi gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan hari tua. Kewajiban ASN setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pemerintah yang sah. Kedua, melaksanakan tugas dengan penuh integritas. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Poin keempat, peran ASN. Pertama, melaksanakan kebijakan publik. Kedua, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Poin kelima, kode etik ASN meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk mendapatkan kehormatan dan martabat ASN. Bagian ketiga, konsep merit dalam pengelolaan ASN terbagi menjadi 3 poin. Pertama, manfaat, yang kedua, konsep, dan ketiga, pelaksanaan. Manfaat sendiri terbagi lagi menjadi 2 manfaat bagi ASN dan manfaat bagi organisasi. Manfaat bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Manfaat bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Poin kedua, konsep. Konsep sebagai ASN meliputi adalah kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Poin ketiga, seorang ASN harus melaksanakan sesuai dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Bagian keempat, mekanisme pengelolaan ASN terbagi menjadi 6 poin. Poin pertama, manajemen PNS, yaitu meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Poin kedua, manajemen P3K, penetapan kebutuhan, penggajian dan tunjangan, pengadaan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, pemberian dan penghargaan,
disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Poin ketiga, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Meliputi pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat maupun di daerah, pergantian pejabat pimpinan tinggi, serta pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Poin keempat, organisasi. Organisasi ASN bernama Korps Profesi Pegawai ASN. Poin kelima, sistem informasi ASN, meliputi daftar riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan informal, riwayat jabatan dan pengangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, serta kompetensi. Poin terakhir, poin keenam, penyelesaian sengketa, upaya administratif, keberatan, dan banding administratif. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.